Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Operasi hitung campuran pecahan adalah pengerjaan operasi hitung bilangan pecahan yang melibatkan lebih dari satu operasi hitung, seperti pada bilangan cacah. Pengerjaan operasi hitung campuran bilangan pecahan juga harus memperhatikan urutan pengerjaan seperti berikut. Operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari kiri. Jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri. Jika pada operasi hitung terdapat pecahan yang berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan yang sejenis. Setelah itu, selesaikan sesuai urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Contohnya, 3/4 kali 0,6 kali 1/2. Penyelesaiannya yaitu semua pecahan diubah menjadi pecahan sejenis terlebih dahulu. 3/4 ditambah 0,6 kali 1/2 sama dengan 3/4 ditambah 6/10 kali 3/2 sama dengan 3/4 tambah 9/10, dan 6/10 kali 3/2 dikalikan terlebih dahulu. Setelah itu dijumlah, disamakan penyebut, maka 15 ditambah 18/20 sama dengan 33/20 sama dengan 1/13/20. Kemudian contoh yang kedua, 1/2 dikurangi 0,5 kali 3/4 dikurangi 0,45 ditambah 4/5 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu semua pecahan diubah menjadi pecahan sejenis, misal pecahan desimal. Maka 1,2 dikurangi 0,5 kali 3/4 dikurangi 0,45 ditambah 4/5 sama dengan 1/2 dikurangi 0,5 kali 0,75 dikurangi 0,45 ditambah 0,8. 0,75 dikurangi 0,45 dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian dihasilkan 1,2 dikurangi 0,5 kali 0,3 ditambah 0,8. Hasilnya adalah 1,2 dikurangi 0,15 ditambah 0,8 sama dengan 1,85. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Seperti pada bilangan cacah, kunci untuk dapat menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pecahan adalah kemampuanmu dalam memahami cerita dengan baik. Jika kamu dapat memahami soal cerita dengan baik, maka kamu dapat merumuskan kalimat matematika yang tepat. Contoh, ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 1/2 kilo.
Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Penyelesaiannya yaitu kalimat matematika 3/1/2 ditambah 0,75 dikurangi 3/5 sama dengan titik-titik. Pecahan disamakan jenisnya terlebih dahulu, kemudian baru diselesaikan urut dari kiri. 3/1/2 ditambah 0,75 dikurangi 3/5 sama dengan 3,5 ditambah 0,75 dikurangi 0,6 sama dengan 4,25 dikurangi 0,6 sama dengan 3,65. Jadi tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue adalah 3,65. Rangkuman. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Pengerjaannya urut dari kiri. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Pengerjaannya urut dari kiri. Aturan pengerjaan operasi hitung bilangan cacah dan pecahan adalah sebagai berikut. Operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari kiri. Jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri. Jika pada proses hitung campuran pecahan terdiri atas berbagai bentuk pecahan, maka ubahlah terlebih dahulu pecahan menjadi bentuk yang sama. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya, yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyebut 10 berarti satu angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti dua angka di belakang koma. Penyebut 1000 berarti 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Lalu ubah menjadi bentuk pecahan paling sederhana. Cara mengubah desimal menjadi persen yaitu dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan dengan penyebut 100. Cara mengubah persen menjadi desimal adalah dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100. Kemudian ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Yang perlu diingat yaitu setiap bilangan yang berada di sebelah kiri, sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif.
setiap bilangan yang berada di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan negatif. Jadi bisa digambarkan garis bilangannya sebagai berikut. Bilangan bulat yang bernilai positif disebut bilangan asli. Gabungan bilangan 0 dan bilangan asli disebut bilangan cacah. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Letakkan bilangan bulat yang diurutkan pada garis bilangan bulat. Langkah kedua yaitu tentukan arah urutan bilangan pada garis bilangan bulat. A. Arah ke kanan berarti urutan dari terkecil. B. Arah ke kiri berarti urutan dari terbesar. Langkah ketiga yaitu tentukan urutan bilangan yang tepat sesuai dengan arah panah pada garis bilangan bulat. Kemudian untuk membandingkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan. Kebetulan ini negatif 5 dan negatif 4. Kemudian langkah kedua, tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. A dan B adalah bilangan bulat positif. Negatif A dan negatif B adalah bilangan bulat negatif. Jadi, pada perkalian A kali B sama dengan B kali A sama dengan AB. A kali negatif B sama dengan negatif B kali A sama dengan negatif AB. Negatif A kali negatif B sama dengan AB. Pada pembagian, negatif A dibagi B sama dengan negatif A bagi B. Negatif A dibagi negatif B sama dengan A dibagi B. A dibagi negatif B sama dengan negatif A dibagi B. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. A. Sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat asosiatif, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C. Sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Sifat komutatif, A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif, A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Sifat distributif, A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Demikian rangkuman materi untuk bilangan bulat. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.